Ya, shalom sahabat Saidi, dimanapun berada. Hari ini saya ingin membagikan sebuah renungan kepada kita semuanya tentang kasih setia Allah di dalam setiap pergumulan manusia. Kasih setia Allah di dalam keadilannya. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah, Allah yang baik mengasihi kami. Saat hari ini Tuhan kami ingin bersama-sama kembali merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan, mengenai kasih setia Tuhan dalam setiap keadilan Tuhan, di dalam setiap penghukuman, bahkan dalam setiap dosa yang kami alami. Kiranya Tuhan kembali menolong setiap kami yang mendengarkannya untuk kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas juga Tuhan tolong dapat menyampaikan firman Tuhan, sehingga kebenaran Tuhan dinyatakan, nama Tuhan dipermuliakan, dan kami yang mendengarkannya diberkati. Terima kasih Tuhan, tinggikan diri-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, saat ini kita masih mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Setiap kita masih bergumul, masih berjuang di dalam pandemi COVID-19 ini. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang luar biasa, yang saya percaya firman Tuhan ini hidup dan dapat menolong kita, memberikan kekuatan iman kepada kita. Saya mengajak setiap kita untuk membuka Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai 5. Lahirnya Simson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Saudara yang terkasih, pada waktu itu orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Kalau kita membaca ayat yang pertama, orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Saudara yang terkasih, satu hal yang kita bisa lihat di sini adalah bahwa dunia ini adalah milik Tuhan. Amin ya. Dunia ini adalah milik Tuhan. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa ada kejahatan, ada kekudusan dalam dunia ini. Ketika dunia sudah dicemari oleh kuasa dosa, ketika manusia sudah dicemari oleh kuasa dosa, maka kuasa itu akan terus-menerus merongrong kita. Apalagi kita yang belum dibebaskan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Ya saudara, dalam konteks firman Tuhan ini, Israel, bangsa yang sudah diselamatkan Tuhan, bangsa yang melihat langsung mujizat Allah, bangsa yang melihat langsung Allah, keberadaan Allah, perlindungan pertolongan Allah, kembali jatuh dalam dosa, kembali jatuh, mereka melawan Allah. Dan Allah adalah Allah yang adil, Allah yang kudus, Allah yang menghukum mereka. Saudara yang terkasih, pada waktu itu ketika Allah menghukum bangsa Israel, satu hal yang luar biasa di sini. Kalau kita melihat ayat yang pertama, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. 40 tahun lamanya. Saudara, yang pertama yang saya mau ajak kita bersama-sama renungkan pada hari ini adalah di dalam setiap penghukuman Tuhan selalu ada batasnya. Allah menghukum orang Israel. Ketika Israel berbuat dosa, Allah menghukum orang Israel, tapi Allah menetapkan 40 tahun lamanya. Saudara, mungkin saat ini kita mengalami masa yang kita berpikir adalah Tuhan sedang menghukum bumi. Kita tidak tahu apakah pandemi COVID-19 ini adalah sebuah hukuman dari Tuhan. Tapi saudara, yang kita perlu pikirkan, yang kita perlu renungkan adalah ternyata dalam setiap hal yang terburuk sekalipun yang Tuhan izinkan bagi kita, semua itu ada batasnya. Semua ada batasnya. 40 tahun ada batasnya. Tidak pernah selama-lamanya Tuhan menghukum manusia. Tidak pernah selama-lamanya Allah meninggalkan orang yang dikasihinya. Semua ada batasnya. Yang kedua, kita melihat ayat yang kedua. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan,
namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Saudara yang terkasih, ketika Tuhan menghukum orang Israel diserahkan kepada orang Filistin untuk kemudian mereka dihukum, kemudian mereka disiksa oleh orang Filistin. Saudara, apa yang terjadi? Tuhan akan menyelamatkan orang Israel. Dari mana Tuhan menyelamatkan Israel? Tuhan menyelamatkan Israel dari seorang perempuan yang mandul. Tuhan melahirkan hakim-hakim, Tuhan melahirkan penyelamat bagi Israel dari seorang wanita yang mandul. Saudara yang terkasih, seringkali kita berpikir, kita mencari-cari pertolongan Tuhan. Kita berpikir, Tuhan menolong saya kalau begini. Tuhan menolong saya dengan cara begini. Tuhan menolong saya kalau begini. Saudara, hari ini kita belajar, kita merenungkan firman Tuhan ini. Ternyata ketika Tuhan menolong umatnya, caranya adalah ajaib. Sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan. Kok bisa seorang penyelamat lahir dari seorang wanita mandul, tidak beranak? Ya, dari poin yang kedua ini ada dua hal penting yang saya ingin tekankan pada malam hari ini. Yang pertama, kekuatan Allah, rancangan Allah tidak tergantung kepada kekuatan kita. Saudara, ketika kita berpikir, Tuhan, saya nggak punya apa-apa. Saya ini adalah orang yang banyak keterbatasan. Apa yang harus saya lakukan di pandemi COVID-19 ini? Tidak ada pekerjaan atau kita dipecat mungkin. Saudara, pertolongan Allah itu selalu dalam rancangannya yang ajaib. Ketika Allah akan menyelamatkan Israel, dia pakai siapa? Dia pakai istri Manoah, seorang perempuan mandul. Yang pertama kita lihat di sini, ketika Allah mau menolong umatnya, pertolongannya itu tidak tergantung kepada kehebatan kita. Pertolongan Allah tidak tergantung kepada kekuatan kita. Pertolongan Allah murni adalah di dalam rancangan dan kuasa Allah. Justru dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi sempurna. Ketika saat ini kita mengalami kelemahan, ketika saat ini kita mengalami pergumulan, ingat istri Manoah. Tuhan pernah pakai dalam keadaan dia mandul, dia tidak bisa beranak. Tuhan pakai dia untuk melahirkan seorang anak yang menjadi penyelamat bagi bangsa Israel. Saudara, hal yang kedua, poin pertama di sini saya mau sampaikan kepada kita semua adalah kuasa Allah terlalu besar. Jangan kita membatasi kuasa Allah. Ya, ketika Allah ingin menyelamatkan kita, kuasanya itu besar, ingin memakai kita yang terbatas ini, ya, yang tidak bisa apa-apa ini. Tuhan mau pakai saudara. Tuhan memakai kelemahan kita untuk menyatakan dirinya. Poin kedua, saudara, istri Manoah adalah seorang yang mandul. Siapa yang sangka ternyata perempuan mandul akan melahirkan anak yang menjadi penyelamat. Saudara, saya sering sekali menemukan orang yang suka memandang sebelah mata orang yang memiliki kekurangan. Menganggap bahwa, oh, saya punya segalanya. Saya pintar nyanyi, saya pintar dalam segala hal. Orang ini nggak bisa apa-apa, memandang sebelah mata. Banyak di antara orang-orang yang merasa punya karunia yang hebat, akhirnya memandang sebelah mata orang-orang yang dianggap, aduh, nggak punya apa-apa. Orang-orang yang terbelakang, akhirnya membentuk gap dan gap. Saudara, kita melihat di sini adalah poin yang kedua dari bagian yang kedua yang saya jelaskan. Saudara, jangan pernah memandang remeh, jangan pernah memandang hina siapapun di muka bumi ini. Karena Allah mampu memakai setiap orang dalam keterbatasannya. Kita lihat, ternyata Allah memakai istri Manoah dari keturunan Dan, ya, yang mandul, gitu ya. Jadi saudara, ketika kita berhadapan dengan orang lain, hai, jangan melihat bahwa, oh, dia nggak punya apa-apa. Jangan pernah saudara kita memakai sebelah mata dalam melihat orang lain. Setiap orang itu berharga di hadapan Tuhan. Setiap orang berharga di hadapan Tuhan. Ketika dia punya kekurangan, justru Tuhan mau pakai kekurangannya lah untuk menyatakan kemuliaan kuasa Allah. Saudara, hukum dunia tidak pernah punya hukum untuk menghukum orang sombong. Setuju ya? Hukum dunia tidak pernah punya hukum untuk menghukum orang sombong. Amin. Tetapi Tuhan selalu mengambil alih dosa kesombongan. Ya, Alkitab mencatat begitu banyak raja Nebukadnezar, menara Babel. Allah mengambil alih kesombongan manusia untuk menyatakan kuasanya. Saudara, siapakah kita di dunia ini? Sehingga ketika kita memandang orang lain, ya, yang punya kekurangan, oh, mandul, nggak bisa punya anak, kita hina dia. Jangan. Atau dia punya kekurangan apa?
Jangan pernah kita menghina siapapun, karena mereka itu berharga di hadapan Tuhan, dan Tuhan bisa memakai siapapun dalam kekurangan apapun untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Poin yang kedua, ketika dalam pergumulan saudara, ada dua hal yang saya mau sampaikan di sini. Ketika kita dalam posisi yang tidak punya apa-apa, ketika kita dalam posisi yang sangat terbatas, kita ada di dalam masa-masa sulit, Tuhan mampu menyatakan kuasanya lewat kita. Seperti istri Manoah, Tuhan mampu menyatakan karyanya melalui kita. Mari buka hati kita kepada Tuhan. Mari terus datang kepada Tuhan, karena Dia sanggup untuk memakai kita dengan cara yang ajaib. Dia sanggup memberkati kita. Poin yang kedua, bagian yang kedua, yang saya mau sampaikan di sini. Saudara, ketika kita merasa kita memiliki segalanya, jangan pernah memandang sebelah mata setiap orang yang kita pikir orang itu adalah di bawah kita levelnya. Jangan, saudara. Karena apa? Tuhan bisa memakai siapapun untuk menyatakan kemuliaannya. Istri mandul, tapi Tuhan bisa menghadirkan penyelamat lewat istri Manoah. Yang ketiga, yang saya mau mengajak kita untuk bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan di sini adalah ayat yang keempat. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Saudara yang terkasih, ketika Tuhan akan merancangkan karya keselamatan kepada Israel, Tuhan pakai orang yang lemah, istri Manoah yang mandul. Tapi poin yang ketiga kita lihat di sini adalah, saudara, kekudusan itu sangat penting di mata Tuhan. Kekudusan sangat penting di mata Tuhan. Ketika Tuhan memberikan peraturan kepada istri Manoah, jangan makan makanan haram. Ketika Tuhan kasih peraturan kepada istri Manoah, jangan minum minuman yang memabukkan. Ketika Tuhan kasih peraturan kepada istri Manoah, anaknya nanti nazir itu jangan potong rambutnya, kepalanya jangan kena pisau cukur. Apa artinya? Artinya adalah Allah sangat menghargai yang namanya kekudusan. Allah sangat menghargai hati orang yang bergantung kepada Allah. Allah sangat menghargai hati orang yang menghormati Allah, menghormati kedaulatan Allah, menghormati kuasa Allah, sehingga mau taat kepadanya. Saudara yang terkasih, ketika kita dalam masa kesulitan saat ini, yang pertama, sekali lagi yang pertama, jangan berputus asa, jangan kehilangan pengharapan, karena segala sesuatu dalam kontrol Allah. Ada batasnya. Tuhan mengizinkan pencobaan, Tuhan izinkan ujian, semua ada batasnya, semua ada waktunya. Yang kedua, di dalam kita menghadapi pergumulan, di dalam kita menghadapi masalah, jangan pernah kita meragukan kuasa Allah, karena Allah Maha Kuasa, sanggup menyatakan karyanya dalam keterbatasan kita manusia. Dan poin yang ketiga yang terakhir, saudara, ingatlah, kekudusan itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Tetaplah hidup kudus. Dalam masa kesulitan, taat sama Tuhan. Taat sama Tuhan, tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena hati yang bergantung kepada Allah itu sangat penting. Hati yang taat kepada Allah itu sangat penting. Ketika kita mau taat sama Tuhan, apapun yang Tuhan karyakan dalam hidup kita akan dinyatakan. Orang yang bergantung kepada kuasa Allah, orang yang taat kepada Allah akan mengalami karya Allah yang luar biasa dalam hidupnya. Saudara, jangan pernah berhenti berharap. Saya sering mengatakan jangan pernah berhenti berharap, karena kita punya Allah yang Maha Kuasa. Dan jangan pernah berhenti berjuang. Berjuang dalam apa? Berjuang untuk terus taat kepada Tuhan. Kerjakan yang terbaik. Percayalah, apapun masalah dalam pergumulan kita, pandemi COVID-19 ini, bahkan pergumulan apapun, Allah punya karya yang luar biasa. Allah punya rancangan yang luar biasa. Roma 8:28. Segala sesuatu dalam rancangan Allah untuk kebaikan kita. Segala sesuatu dalam kedaulatan Tuhan. Mari hari ini lewat nubuatan Allah, malaikat Tuhan, bagi kelahiran Simpson, kita belajar lagi. Kita dibangkitkan iman lagi kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kita. Saudara, percayalah kepada Tuhan. Tuhan Yesus penyelamat kita. Tuhan Yesus penebus kita. Sekali lagi,
Jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti berjuang. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Amin. Tetap semangat, tetap berjuang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Tuhan memberkati.